Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, NIM 240311039 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengertian manajemen strategi dalam mata kuliah manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi. Secara sederhana, manajemen strategi dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Dalam praktiknya, manajemen strategi melibatkan serangkaian aktivitas mulai dari analisis situasi internal dan eksternal perusahaan, formulasi strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi dan kontrol strategi yang telah dijalankan. Baik, adapun manajemen strategi menurut para ahli. Yang pertama itu Porter pada tahun 1996 yang dimana dia mendefinisikan strategi sebagai penciptaan posisi unik dan berharga yang diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan. Terus yang kedua itu Haji Igor Ansoff yang dimana dia menjelaskan manajemen strategi sebagai analisis logis bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk ancaman dan peluang dalam berbagai kegiatan. Terus yang ketiga itu ada Lawrence R. Jauch dan William F. Lutz pada tahun 1998 yang mengartikan manajemen strategi sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang mengarah pada perumusan strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Terus yang keempat itu ada Bambang Haryadi pada tahun 2003 yang dimana dia menyatakan bahwa manajemen strategi adalah proses sistematis yang dilakukan manajemen untuk merumuskan, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi dengan tujuan mewujudkan visi dan misi organisasi. Terus yang kelima itu ada Mulyadi pada tahun 2001 yang dimana beliau memandang manajemen strategi sebagai proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik guna mewujudkan visi organisasi. Adapun perumusan strategi, yang pertama, visi dan misi, menentukan arah jangka panjang organisasi dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, analisis SWOT, menggunakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal untuk merumuskan strategi. Yang ketiga, pemilihan strategi, memilih strategi terbaik yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan organisasi. Baik, selanjutnya tujuan manajemen strategi. Yang pertama itu memberikan arah, yang dimana dalam mencapai tujuan, manajemen strategis bertujuan untuk mengarahkan semua sumber daya perusahaan agar selaras dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Terus yang kedua itu menjaga kepentingan berbagai pihak, yang dimana strategi yang disusun mempertemukan kebutuhan berbagai pihak terkait seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat untuk memastikan kesuksesan kebijakan yang dibuat. Selanjutnya yang ketiga itu mengantisipasi perubahan, yang dimana melalui manajemen strategi perusahaan dapat mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman untuk adaptasi dan pengendalian, memperluas kerangka berpikir secara perspektif, dan adapun efektivitas dan efisiensi, yang dimana manajemen strategi bertujuan untuk mengkonsentrasikan upaya pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal.
Selanjutnya, fungsi manajemen strategi dalam perusahaan mencakup berbagai aspek penting, yang dimana diantaranya adalah penentuan arah dan tujuan, analisis dan pengembalian keputusan, alokasi sumber daya, pengembangan dan implementasi strategi, dan pengawasan dan evaluasi. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai materi pengertian manajemen strategi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.